Apa kabar? Kembali di Jurnal Barata bersama saya Aksan Prawira. Baru-baru ini kita disuguhi kabar terkait isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Xinjiang yang kembali diangkat oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Amerika dan sekutunya diketahui pada bulan lalu membawa rancangan keputusan yang menargetkan Beijing ke Badan Hak Asasi Tertinggi PBB dengan tujuan minimal diskusi tentang Xinjiang terkait isu pelanggaran HAM di Tiongkok. Langkah itu dilakukan Amerika setelah mantan kepala hak asasi PBB, Michelle Bachelet, merilis laporannya yang lama tertunda dengan mengutip kemungkinan kejahatan kemanusiaan terhadap warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya. Mengetahui rancangan dari Amerika Serikat tersebut, Dewan HAM PBB akhirnya melakukan pemungutan suara untuk menyelenggarakan debat mengenai kondisi etnis Uighur di Tiongkok. Namun, hal tersebut ternyata tidak berjalan mulus. Pemungutan suara di Dewan HAM PBB yang beranggotakan 47 negara itu pun tidak menguntungkan Amerika dan sekutunya, lantaran hanya 17 negara yang mendukung draft mosi untuk membahas isu pelanggaran HAM di Xinjiang. Negara penyokong tersebut termasuk Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Jepang, dan Belanda. Sedangkan di sisi lain, sebanyak 19 negara menentang mosi itu. Selain Tiongkok, 9 negara berpenduduk mayoritas Muslim juga ikut menolak, yakni Indonesia, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, Kazakhstan, Mauritania, Sudan, dan Senegal. Hanya Somalia, negara Muslim yang mendukung pembahasan masalah tersebut. Tidak hanya itu, 10 negara lainnya malah menyatakan abstain dalam voting tersebut, termasuk Malaysia dan Libya. Alhasil, mosi itu pun akhirnya gagal disepakati. Dengan hasil tersebut, maka Dewan HAM PBB pun memutuskan menolak penyelenggaraan debat tentang kondisi Uighur. Nah, lantas kenapa Amerika dan sekutunya mengusulkan hal tersebut? Apakah karena peduli atau ada maksud terselubung di dalamnya? Dan apa alasan Indonesia secara khusus menolak penyelenggaraan debat tersebut? Ini dia ulasannya. Jurnal Barata. Nah, pada episode kali ini, kami tidak akan membahas banyak tentang masalah dan fakta sebenarnya yang terjadi terhadap suku Uighur di Xinjiang, karena sudah pernah kami bahas di video sebelumnya. Silahkan Anda lihat dalam video Fakta Kebenaran Islam dan Suku Uighur di Tiongkok di channel ini. Sebagaimana kita tahu, apa yang dilakukan Amerika Serikat selama ini hanya untuk melindungi kepentingannya, meski dengan cara membunuh sekalipun. Tentu saja dengan begini kita bisa mengerti bahwa maksud dari Amerika Serikat mengusulkan diskusi terkait isu pelanggaran HAM di Xinjiang kepada Dewan HAM PBB bukan karena peduli terhadap Muslim Uighur secara khusus atau kaum Muslim secara umum, melainkan ada maksud dan tujuan terselubung. Mengingat Tiongkok merupakan rival Amerika Serikat saat ini di kancah internasional. Setidaknya ada beberapa fakta yang dapat membuktikan hal tersebut. Pertama, jika negara-negara Barat benar-benar serius dan peduli pada nasib Uighur di Xinjiang, mengapa mereka bungkam atas penahanan puluhan pemimpin Uighur oleh Amerika Serikat di Guantanamo? Bahkan sebagian dari mereka dipindahkan ke penjara CIA di Slovakia dan sebagiannya dipindahkan juga ke penjara CIA di Albania. Selain itu, ada juga yang dipindahkan di Camp 6 di Guantanamo Bay.
mereka diperlakukan dengan tidak manusiawi. Dan harus diingat, Amerika Serikat menahan para pemimpin Uighur tersebut selama bertahun-tahun tanpa pengadilan dengan tuduhan mereka terlibat dalam aksi terorisme global. Lalu yang kedua, jika benar negara-negara barat tersebut serius memperhatikan dan mendukung kaum muslim Uighur, mengapa mereka juga bungkam 1000 bahasa dengan tindakan Amerika Serikat yang keenakan nongkrong di Afghanistan? Meski di Afghanistan kaum Uighur bukan mayoritas, namun para tokoh muslim Uighur dominan di negara tersebut. Kita tahu bahwa Amerika Serikat telah 20-an tahun di Afghanistan dan selama ini telah menjebloskan ke penjara banyak pejuang muslim Uighur dengan tuduhan terorisme tanpa pengadilan sama sekali. Dan hingga kini kita tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Nah, yang ketiga, jika negara-negara barat memang tulus dan peduli pada nasib muslim yang menderita, mengapa bungkam atas penderitaan kaum sipil muslim di Afghanistan, Irak, Libya, dan Suriah, di mana barat menghujani puluhan ton bom ke pemukiman penduduk sipil muslim? Silahkan Anda berpikir dan merenung untuk menjawab ketiga fakta tadi. Setidaknya dengan fakta-fakta tersebut tampak jelas bahwa seluruh narasi politik tentang persekusi muslim Xinjiang hanya muncul murni dari sumber-sumber barat yang sangat jelas memiliki kepentingan kuat menggoyang Tiongkok. Jadi, informasi tentang pembantaian Uighur ini perlu untuk dicermati dengan lebih mendalam. Bahkan bisa dikatakan sangat meragukan kebenarannya. Namun parahnya, kita termakan oleh propaganda barat. Bahkan dengan bodohnya, kita juga mempercayai begitu saja. Padahal kita tidak pernah berkunjung ke Tiongkok dan berdialog dengan kaum muslim Uighur secara langsung di sana. Lalu, atas dasar kompetensi apa tuduhan tersebut bisa dibenarkan? Kesan saya, tuduhan itu hanyalah respons reaktif dengan tujuan politisasi isu Uighur yang disajikan oleh Barat bagi konsumsi politik domestik, khususnya negara-negara muslim di dunia, dengan tujuan memprovokasi umat muslim agar bertindak irasional terhadap Tiongkok. Tentu saja tidak lain dan tidak bukan, semua ini adalah permainan CIA sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh mantan direktur CIA Mike Pompeo dalam sebuah wawancara oleh Fox TV News di bulan April 2019 silam. Ketika ditanya apa yang dilakukannya sebagai direktur CIA terkait dengan konflik atau rivalitas antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, sambil tertawa terbahak-bahak, Pompeo bilang, "Kami berbohong, menipu dan mencuri." Ya, Mike Pompeo sendiri yang menegaskan bahwa ada ribuan berita bohong atau hoax mengenai Tiongkok yang diedarkan CIA melalui jaringan media barat yang mendukung Amerika. Itu berarti secara tidak langsung Mike Pompeo mengakui bahwa CIA adalah pabrik hoax terbesar di dunia. Dengan adanya pengakuan Pompeo ini, maka dasar apa lagi yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh pihak barat sebagai suatu kebenaran? Nah, oleh karena itu, tidak ada cara lain bagi kita terkecuali mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, juga kita harus menggali informasi dari sumber-sumber lain sebagai pembanding. Ingat, makin banyak informasi yang kita miliki, makin mudah kita membedakan antara mitos atau propaganda dan realitas. Itu sebabnya banyak dari negara-negara Muslim termasuk Indonesia, bahkan Organisasi Kerjasama Islam OKI sekalipun, mengambil posisi dukungan terhadap langkah Tiongkok dalam mengatasi masalah internal yang dihadapinya tersebut. Indonesia misalnya malah melakukan pendekatan bilateral guna mendesak Tiongkok menangani permasalahan tersebut secara internal. Hal itu dilakukan Indonesia setelah menyatakan sikap menolak debat Dewan HAM PBB terkait
dengan isu pelanggaran HAM terhadap etnis Muslim Uighur di Xinjiang. Sikap Indonesia menolak usulan debat menurut Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri, Aksanul Habib, karena Indonesia tidak ingin melihat Dewan HAM PBB terpolitisasi antara rivalitas geopolitik Amerika Serikat dengan Tiongkok. Indonesia sebenarnya juga sudah berkonsultasi dengan berbagai pihak termasuk dengan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam OKI. Sebab kasus pembahasan HAM etnis Uighur yang diajukan oleh Amerika Serikat ini dikhawatirkan hanya menjadi bagian politis. Sebagaimana Tiongkok dan Amerika Serikat yang saat ini masih bersitegang terkait dengan Taiwan. Tentu keputusan Indonesia melihat hal ini dalam perspektif yang positif yang ditinjau dari berbagai pertimbangan, dampak, dan kekhawatiran politisasi di tubuh PBB sendiri. Oleh karena itu, Indonesia tentu perlu mengambil sikap sebagaimana negara yang memiliki kredibilitas yang baik dalam memperjuangkan HAM di tingkat global. Demikian Jurnal Barata kali ini. Perbanyak terus literasi agar kita dapat melihat suatu permasalahan dengan jeli. Saya Aksan Prawira untuk Jurnal Barata. Demikian Jurnal Barata.